Karena ya untuk Tuhan. Artinya condong dari agama yang nyeleweng kepada agama yang sujud. Hunafa. Beribadah selalu sholatan, menegakkan sembahyang. Itu yang diterangkan Pak Kiai Umar. Itu 5 waktu. Waitu zakata lan nekani zakat. Wa dzalika dinul qayyimah. Itulah agama yang benar, yang lurus, agama sing cek. Para sedherek mulia, menika bab berkait sendiri. Siji berikhlas, loro niat. Nah ini perlu kula panjenengan monggo sami ngati. Bab niat. Nah, mriki kula nukilaken bab niat menika dateng kitabipun Imam Ghazali di kitab Ihya. Wonten ing kitab Ihya dipun terangaken mekaten bab niat. Peranan niat. Perbuatan kita ini ada 3. Ada yang masuk kategori termasuk pembagian taat, ya, taat, ada lagi maksiat, ada yang mubah. Jadi ada yang masuk perintah, ada yang masuk larangan, ada yang masuk tidak perintah, tidak larangan. Nah ini kita koroniat memiliki lihat dari 3 jurusan. Fa'ammal ma'asi fala tataghayyar 'an mawdi'iha bin-niyyah. A'ni annal ma'siyah la tanqalibu ta'atan bin-niyyah. Jadi jelas. Kalau perbuatan kita itu perkara larangan, perkara maksiat, perkara dosa, semacam diniati pun 1000 tidak bisa berubah dosanya. Ya tetap dosa. Jadi maksiat ini larangan agama, itu semacam diniati jungkir balik, tetap maksiat. Bukan kok lagi kok ngecok mana? Tapi niatan kok aku di masjid. Ngecok niat aku di masjid. Tadi sebatan halal, tak bisa. Kalau dia jadi insanan mura'atan liqalbi ghairi, kalau dia ngerasani kayak-kayawan ya, omong-omongan, terus ngerasani yang dia dari singguan mah, aku nih gak melok ngerasani, engkau tamu itu kurang seneng hatinya. Ini kan niat kan menengati tamunya kan, gak iso tetap dosa. Masih kau niat menengno tamunya, niat untuk mu'anasan, untuk ramah tamah, wah tak pantas, nah aku tak balik ngerasani. Dan nak untuk rapat kaku kan, tak bisa tetap dosa. Jadi niat itu tidak bisa merubah barang elok jadi api ini dari sakit. Awit ilmu sakiran mimali ghairihi, memberi orang yatim atau orang sakit diberi makanan tapi karena sifir orang. Itu lagi berresorong, kalau bersih, kalau fakir. Gempeng apa yang berobot atau ngecok. Nolok sego, juga menang yang menis. Kalau aku tangguh, datang, sok-sok. Dan sungguh oleh ganjaran. Kalau saya tetap nolong, kan itu. Bisa. Allah beri madrasatan atau enggak madrasah. Allah masjidkan atau enggak masjid. Bimalin haramin, yang gede haram. Ya apa? Jadi tetap haram. Jadi nek duit haram, dia apa-apanya ya haram. Dalam niat di neraka di madrasah, maaf halal, tak bisa. Di neraka Allah bisa haram dia ikut di masjid, sempurna lagi supaya halal, tak bisa. Jadi tetap nekpol dulu sampai menikah. Perkara obong malu lah nikah supaya jelas. Beri dari contoh baca sebenarnya mondor obong ini kada remah tak boleh lekatu nikah obong kada remah nikah obong haram nikah. Mon ini keberi 2
menuju haram malah penggemar lah atau berbuang atau berbuang ketugaan IAEC paham boh jura mubadir diri ya jura termasuk innal mubadirina diri ya termasuk mubadir jadi ada manusia yang haram mereka nah ini kata sebagai pemancina ulama tusrafu ila masalihil muslimin nah ini kah keterangan berbeda sebenarnya terus duit yang haram itu dipentokno dibelanjakno kanggo keperluan umum kepentingan orang Islam tapi ini tidak merupakan catatan itu nek duit itu terus dipentokno di jembatan atau di pagar atau dikokne nopo tah nopo pas wong sing nglakoni niku halal pas oleh ganjaran boten lah niki ya napa iki tetep dosa padahal boten dia Allah tetep pas oleh ganjaran ya manut dan tenang ini setelah situasi itu perkara betul demi perkara genjara tak genjara mesti tetap bisa sebab apa? Sebab berdosa kalau kita kenal itu niat niat kita tak bisa merubah sesuatu yang dilarang lalu berubah menjadi halal itu tak bisa karena niat itu tak bisa maksudnya kehancur di mereka itu ini kok muncul kenapa? Ke masjid wah ini tiongkok ini sandal kenapa? itu baik beri nolong fakir miskin tak bisa tapi ini baru terang itu salah paham itu fahadha kulluhu zalim wan niyyatu la tu'assir fi ikhrajihi an kaunihi zulman wa udwanan wa ma'siyatan بل قصده الخير بالشر على خلاف مقتضى الشرع شر آخر malah mereka terangati nek pancen niate dhek nglakoni dosa oleh kese haram mau niate kanggo barang apik malah dosa dosane kok ngoten to lha sing dilakoni wis dosa lha dhek niat ngene barang apik tapi nganggo dalan dosa itu dosa dhewe ini maknane wa qadduhu al-khaira bisyarri ala khilaf muqtada syar'i syarrun akhar itu belum selesai itu kok ngecek sandal terus lagi ya nang masjid atau rumah yatim atau nang DKIA bangane ini kadang haram begitu haram sini cok dua haram oleh masjid ulah sehabang tua masjid langsung sandal besok nah ini jadi sekali lagi saya terangkan keterangan di kewasir itu tentang duduknya uang itu sebagai remah ini lagi paham abang ini napa ibu harus ini kan napa ibu ya nah ini kan terang lagi dalam jawab dari bahwa uang ini lebih baik menurut ulama-ulama supaya tusrafu ila masalihil muslimin dibelanjakno kanggo kepentingane umum perkara itu tak ada ngobrol Indonesia na'am linniyati hukmun fil ma'asi wa huwa annahu dhanbaka ilayha usudun khabithatun tadha'afa wizriha wa 'azima wadaliha iya kan nek ana yang niat nglakoni dosa niat akeh karena tak niat ini saya niat akan membakar pasar dosa maksudnya apa? Maksud saya supaya orang gemer dulu supaya panik supaya nabi ya itu semana luru itu sana tapi yakinannya itu niatnya nak satu turun panik ketika kita ngecor boleh ketika ngetonon kita ngecor itu dosa bikin kacau dosa lagi
kesempatan kata begitu orang-orang saya pasar itu kok itu lebih kau lawan itu anak sebenarnya dosa mana jadi perbuatan dia membakar dengan niat satu supaya kacau, dua nanti kesempatan kacau saya mau mengambil barang-barangnya orang di pasar, nomor 4 apa lagi ya nanti supaya teman-teman saya nanti penganggur-nganggur itu bisa bersama-sama saya mengambil juga umpamanya. Kalau ada orang berbuat begitu itu namanya perbuatan membakar karena niatnya double juga kedudukan atau tiga. Jadi niat itu bisa mempertebal dosanya suatu maksiat menjadi lipat-lipat karena niatnya yang jelek itu. Paham itu? Jadi niat juga bisa double. Tapi mentas niat kelakuan maksiat atau berlarangan lalu diniati baik tidak bisa berubah menjadi baik, tidak bisa. Maka mengenai maksiat. Pasal nomor 2, wajah mengenai taat. Lalu mengenai perintah dari mana? Mengenai perintah murhubahiyah murtabitatun bidunya fi asli sihatiha wa fi tada'ufi fadliha. Jadi perkara mengenai taat perintah niat itu mempunyai peranan 2. Satu mengenai sah tidaknya itu tergantung niat. Kalau saya ngelakuin apa tak niat tak sah. Kalau baca tapi tak niat tak sah. Harus gede ya, harus gede. Tapi tak niat dia tak sah. Caranya dia apa? Cara dia apa? Masih dari kebiasaan tidak niat tidak sah. Jadi niat itu kalau mengenai perkara taat itu penting untuk sah atau tidak sahnya. Nomor 2 mengenai tahu bisa beliau tikel-tikel keutamaannya perintah Islam. Contoh begini, anak yang di masjid, begitu contohnya kalau nama sekali, yang di masjid niatnya apa? Begitu contohnya suci, ayat takut, annahu baitullah, wa anna da'ilahu za'ullah. Suci bahwa masjid ini adalah rumah Allah, baitullah. Oleh karena itu orang yang masuk ke dalam masjid itu artinya ziarah lagi kepada Allah. Bukan pertama. Niat ziarah kepada Allah. Satu. Nomor 2 masuknya ke masjid ayat tahiyat salat atau salat ayat itu salat. Itu masuk masjid niat ada bisa atau tidak. Jadi sembahyang yang akan datang. Dia masuk ya ke masjid itu dia sudah dapat gambarannya sembahyang udah bisa itu. Ini niat yang nomor 2. Nomor 3 dari surah At-Tarahud dikasih sam'i wal basari wal a'la alil harakat wa tarasilat. Menjaga pendengaran, telinga dan anggota sampai gerak-gerik dan sebagainya. Niat membersihkan, menjaga. Dan nomor 4 usul hamnya ala Allah wa luzum sirri lil fikri fil akhirah wa dafu syaragil asarika anhu bil i'tizal ila al-masjid. Dia niat supaya bisa ingat kepada Allah, wujud kepada Allah, ya ngerti supaya tidak terganggu. Nomor 5 niat tajarrud li dzikrillah atau istilah zikir, niat zikiran. Sadisuha ayat usadatul ilmu, niat mulang. Atau sabian ayat 1 ke akhir niat lagi. Kamiha ayat rukal junub ayat amunallah. Tak dituruti. Niat kakek, padahal perbuatannya cuma satu, yaitu masuk masjid. Mesti masjid. Pelanggar. Tapi niat itu yang itu enggak ada tukar-tukar ganjaran karena niatnya. Ditambah terlihat maju ini niat itu juga kalau betul kata ganjaran ini niat kalau semua tergantung niat tambahan. Itu mulai taat. Nomor 2 niat itu
perintah agama. Nomor 2 membahas perkara sing ana hukume. Ya ndak diperintah, ya ndak dilarang. Ya apa? Nah ini contohnya. Wa ma min syai'in min al-mubahati illa wa yahtamil niyatan aw niyatin wa sirrihan mahasil qurbat. Senajan kelakuan gak ana hukume, nek sampeyan iso napa nyate, senajan perkara sepele malih dadi perkara sing apik, perkara qurbat termasuk ibadah. Kata terus kaya nganggo wangi-wangi. Sampai ada nganan rambut, ya, beriin pomade, atau sampai nganggo wangi. Tergantung niat dengan itu. Umpama niat itu cuma aku cuma senang, wangi senang, irungku senang, sedap. Ini tak apa-apa, boleh saja. Ini tak apa, ya ada susah. Tapi nak sampai niat wangi-wangi, nanti niat. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku seneng wangi-wangi. Wah, aku tak tiru-tiru tak tiru-tiru kanjeng Nabi itu seneng bersihan, seneng wangi-wangi. Aku tak wangi-wangi kanjeng Nabi. Oleh ganjaran sampean. Nah, hukum aja. Niru kanjeng Nabi, oleh ganjaran sampean. Sampai wangi-wangi tangane kaya nganggo pakaiane, niru kanjeng Nabi niate. Lan utama watarni ajiranihi yastarihu birrawaihi, niat supaya nyeneng tanggane kancane malah niat gowo-gowonya juga jadi seneng lah nyeneng apa lebih menaiki sini yang perlu lagi mungkin ada dosa dan sedekah mungkin apa misal dan amrul kan maafin tentang hidup mak tu senang siapa yang antara masjid mak senang saya syukur dengan temui oleh ajaran tapi oleh keulangan-ulangan makan niat tazahur kasratul aku wangan-wangan sesuatu minyak sing larang jadi aku kejaran syukur ini kamu benerin saya tak kira bisa menemunya orang minyak nikah. Manusia sebenarnya sampai sifat berubah 180 derajat. Dari sejarah sampai sejarah ini. Apakah niat ria ilmu ini secara digalik itu supaya dia itu kesiratan aku. Aduh, lawah, hebat. Nek ketemu dengan berapa? Lebih-lebih mana awliya tawakkada ila qulubin nisa al-ajnabiyyah, menarik minatnya wanita-wanita lain. Ini mak tertarik, maaf lekat kok, benar. Atau dari juga si om maring laksana atau lekat kok. Ya, kan boleh harus kan kena itu. Nah, niatnya mesti gitu. Ini cuma soal umroh, bisa susah, bisa sholat, bisa macam-macam, bisa diperoleh tergantung kepada niatnya. Melana walihaya qala ba'du salaf, inni la astahibbu an yakuna li fi kulli shay'in niyatun hatta fi akli wa syurbi wa naumi wa dukhuli li khala. Coba, mulane yang kuno-kuno, yang ulama-ulama kuno biyen itu dawuh ngene. Aku itu seneng tak toto niatku yang dalam sembarang manganku biasa itu tak niati ngembiku tak niati turuku tak toto niatku sampai aku melebu kakus tak niati nek sampai isok notong-notong sembarang tingkah pola pulau sampean senajan mubah senajan asal tidak ada hukumnya jalaran niat insyaallah kabeh niku diganjar dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mulane sak niki wonten niki usul niki nggih. Ya napa Pak niki Pak? Direli dilebokne ragam niki malih titik sing teko Pak. Ya napa? Hilangi main pun ragam niku. Wong-wong malih dak teko kabeh niki. Pas malih ngrungokne di omahe dhewe-dhewe ya napa niki? Ah niki kula jawab niki. Niate aku mawon ngene. Pokoknya niatnya kode ngaji tak wis hasil masih di omah ya hasil kalau jawab boten
Boten. Lebih utama ke kantor. Kok iso saya masalah niki napa ya? Teng surat Nisa niku wau kula merwakaken teng langgar niku ndelok Quran ya. Teng surat Nisa ayat 95 nih ya, kula waca. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil darari. Ora padha wong sing ora melok teko, sing ora melok perang, ghairu ulil darari, kecuali wong sing punya alasan, umpamanya lumpuh atau sakit. Nah, kalau punya alasan begitu lain. Ini yang tidak punya alasan tidak sama. Wal mujahiduna fi sabilillah, orang yang di rumah sama orang yang datang di medan perang, fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Tetep Gusti Allah ngutamakno nang wong sing perang sing teko lidararin ya di amwalihim anfusihim perang dibesakno diutamakno tinimbang wong sing ora teko ngaji, sing ora teko perang darajah itu lebih benar. Lalu ini lidararin karena alasan itu pun masih ada. Sungguh pun wakullan wa'adallahu husna, sungguh pun masing-masing ada perjanjaran. Cuma perang beda antara yang tidak datang dengan yang datang sendiri, antara yang perang dengan yang ada di rumah. Tapi niat, saya niat karena terhalang, toh masih lebih utama. Tapi kalau tidak diterangkan waqaddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima ayyuhum yararun. Orang yang datang perang itu diutamakan oleh Allah terhadap orang yang tidak datang, ajran 'azima, ganjaran sing agung, darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah. Niki komentar niki kelebu teng hadis Riyadhus Shalihin sing bakal kula waca niku. Jadi pokok ringkese nek pancen alasan ora teko misi pancen ono alasan sing menyebabkan tidak bisa datang, pancen nggih diniati mawon insyaallah nggih foto-foto wa kullu wa'adallahu husna, foto-foto oleh ganjaran. Tapi terang luwih utama sing teko niku pun terang. Malahan niku setengah ulama nggih. Suara kula, suarane kiai-kiai niku, suarane napa mawon sing liwat niku mix, sing liwat tape recorder atau radio itu tidak dianggap sah ada. Tapi kalau langsung begini dianggap itu sudah tidak jelas. Karena itu kalau ada azan yang rutin, azan itu dengan piringan itu tidak dianggap azan itu. Dijawab, mulai terus-terusan kan aja terus-terusan itu. Lah itu enggak. Jadi kalau lewat ini sudah lain hukumnya begitu. Sehingga barang yang terlarang, umpamanya ada barang larangan, terus lewat radio, itu yang dengarkan radio itu sudah ada larangan, sudah. Itu ada yang bilang begitu. Ya, ada yang mengatakan sama saja. Ya, lewat ini tetap satu. Tapi sampean yang datang sendiri itu tidak jelas sudah. Terang sampean itu jelas, bukan saja asa paling asa, ya. Jadi insya Allah kalau panjenengan mengenai kulo cuma jelas mereka kalau di Radam itu barangkali ada yang udur ya, tak bisa datang karena capek. Tapi orang itu ngaji nih termentai pengajian atau boleh beda sesuatu datang kantor, tapi orang punya terang itu ngaji itu kenapa itu ngaji itu kalau oleh hidayah itu atau orang lain saya terang mengikuti silah biarlah ya perkara sampean kula ngocak katakan senajan jelas mengenai duduknya niat itu karena itu tadi Bapak
Kiai Sarkowi ono iki lari nom-noman sak niki niku santri modern. Kita ada kok Kurninya mah dan sana kuburan niki tutup. Kula wonten Kiai Ahmad Kusyairi niku dawuh. Kon kepingin ngabuti nang wong tuwa. Kon nek teko dhewe nang kuburane wong tuwa iku kelebu biru wae dhewe. Kelebu ngapiki nang wong tuwa. Nek teko dhewe mencoba kirim berita wis cukup saiki zaman satelit, zaman Apollo, kirim dari jauh saja sudah sampai sudah, kirim sudah, kan sama saja, tidak sama. Mulai lewat diterangkan, nek ono anak, dino Jumat, terus teko nang kuburane bapake, terus mengkirim dunia nih bapake, insya Allah anak itu termasuk watawassana ma'al abrar, termasuk birrul walidain, termasuk wong sing abrar, wong sing apik pungkasane. Ya. Tapi nek dikirim teko dosa ya napa atuh, iki cukup. Jadi mumpun enak-enakan wis pokoke. Lah nek nek diturut sampean nggih, ngaten. Niat niku nek cara syarak tidak dinamakan niat kecuali kalau bersama-sama dilakukan dengan perbuatannya. Nah, itu yang penting. Jadi yang dinamakan niat itu duduk namun sejo. Aku niat cuma keretak pikirnya titok. Betul cukup kerja dibarengi dengan perbuatan. Jadi namanya niat, kok niat apa aja? Tapi tak macam. Tak sedot, tak kubur, tak rutuk, tak sujud. Niat menolak. Aku tak niat sembahyang. Yuk tidak niat duit. Tapi itu niat juga apa? Niat Jadi menurut istilah, menurut terminologi ahli hukum Islam, yang dinamakan niat itu ialah rentek kebulatan hati untuk melakukan sesuatu dengan dibarengi perbuatannya. Tidak bareng, itu bareng. Mulanya orang yang saking jago supaya bareng sampai was-was. Salih, betul. Allah. Salih. Tapi itu sakit itu bareng ini. Tapi betul bisa ngoten ya. Bilang ini betul. Gusti Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pangeran itu betul kok. Ngongkon maksa barang sing angel itu betul. Ya wis biasa. Bilang ngoten salih fardagona lakal Allahu akbar. Kesat Allah. Bagaimana mati ya? Nek repot nih kawan. Niku saking kepingin ini corona niku tak temennya asal usule. Tapi akhir kecuali ini kepingin dulu tontonan perhat gratis lah. Lah. Dan abah lebih kan. Nek orang santri ini dulu pas makin keras loh. Ini aku itu Allah, tak tahu bikin was-was kepada yang lain kamu. Ini dosa ini. Kalau sampai yang apa itu mulai gandeng dia itu repot. Mungkin saya sampai aku lahir ya, ini sudah sehat. Lalu kalau dia banter, iya boleh. Saya kata Allah, saya kata maksa-maksa juga. Walhasil dimayar noai pun
Wong asal pun ini corona menurut adat pun betul maksud pangeran. Insyaallah terima niat sampean ya. Tapi nek niat niku sampean kari, nah niku perbuatannya dikerjakan kemudian niku jenenge azam. Jadi duduk niat. Jadi niat niku kerja bareng, ya. Aku tak nang pasar saiki ya rumahku. Nah niku niat. Wah niat niku. Nek aku nang pasar kapan niku? Lho nek ngoten sanes niat niku. Napa? Azam. Azam ya, istilahnya azam. Niki menurut istilah hukum ya. Terus niki tentang niat. Para rawuh ingkang mulya, bab menika bab niat lan ikhlas digandeng wonten ing menika kitab napa Riyadhus Shalihin sekarang babul ikhlas dan niat, karena memang niat ini adalah pintunya yang pertama ya, untuk masuk ke pintu yang kedua, kamar yang lebih jauh, yang lebih dalam, yaitu ikhlas. Ikhlas ini satu perkataan yang mudah diucapkan. Sekarang ini paling sering orang marilah kita berjuang dengan ikhlas. Ikhlas nek ditakoni apa ikhlas itu apa? Ya tidak tahu, pokoknya ya ikhlas gitu. Saking populernya istilah ikhlas. Nah di sini diterangkan ikhlas itu apa? Nah, ini ikhlas itu sebenarnya merupakan titik puncak. Titik puncak. Tidak gampang. Orang sampai ke puncak ikhlas itu tidak gampang. Menghendaki latihan yang bersungguh-sungguh, menghendaki gemblengan yang betul-betul. Sehingga agama itu kalau dilihat ya, semua itu bersifat latihan. Niku wau ya Umar dan terangaken. Napa arek cilik yang juga sembahyang, napa latihan. Latihan itu saya dilatih napane dhisik fisik. Jadi perbuatannya. Baik, karena ora sembahyang kepengin oleh dhuwit teko bapake di persen lho, kon nek iso poso tak kei dhuwit semene. Nek setengah dina Rp10. Nek sedina tak kei 1.000. Mamane. Jadi arek cilik itu oleh poso kepingin dikei dhuwit, nggih tak apa. Karena dhisik. Pokoknya latihan aja dhisik, latihan poso ini itu penting, fisik secara zahir. Ayo, seperti sembahyang tak kei persen, tangan atau tak tukokne buku, seperti gelem sembahyang. Enggak ya enggak. Jadi tidak apa-apa, itu latihan. Jadi agama itu, karena itu para hadirin, agama Islam mendidik pengikutnya itu dengan 3, ini supaya dicatat, 3 bersamaan. 1 ilmiah, 2 amaliyah, 3 hamasiyah. Ngelakoni agama ini kedah telu nih. Siji ilmiah, kudu kok ngelakoni ngerti duduk perkara ilmiah, ngerti. Lakon kok ngelakoni ini apa nggih sebab niku keterangan ngeten. Utawa nek mboten semerap dhewe keterangane terus agama ya usulan ngeten. Kula fasalu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun ya. Jadi perbuatan-perbuatannya suruh terang hukumnya ya dilakoni. Nah ini namanya ilmiah. Dia tidak akan melakukan suatu perbuatan kecuali kalau sudah jelas duduknya perkara. Itu namanya ilmiah. Ini satu. Nah ya sampean pinter, sampai ngerti maca dalile dhewe. Nek sampean yang bodoh, niku kudu takon langsung alim. Nek durung terang aja dilakoni sik-sik. Durung terang hukumnya durung wani. Nah, inilah. Jadi agama Islam mendidik pengikutnya supaya di dalam segala gerak-geriknya ilmiah, ya, berdasar ilmu, berdasar pegangan atau sandaran yang jelas. Itu tinggi. Tapi ilmu tok tidak cukup.
Masih wis ngerti tapi tak lakoni percuma. Kata yang niku nek nerangno tentang sembahyang pinter, tentang sunat nawafil pinter tayang. Kon tahu sembahyang duha? Durung tahu. Sembahyang tahajud durung tahu. Ya sembahyang apa? Ya sembahyang lumen kutai. Iku kadang-kadang. Tapi nek ilmu itu pinter. Lah ini nyaman audio ilmu itu nikah. Padahal agama menuntut selain ilmiah juga yang nomor 2 amaliyah secara praktek dilakukan, dikerjakan. Nah, sembahyang dilakoni 5 kali terusnya. Nomor 3, agama tidak cukup hanya ngerti terus ngelakoni, tak cukup. Harus yang ketiga ada apa? Hamasiyah. Yaitu apa hamasiyah? Kecintaan, rasa cinta, rasa semangat cinta, ya, lebur, eman, semangat. Ya, secara makin kita lebur ke agama fanatik. Ya baiklah fanatik misal. Kalau fanatik ke Gusti Allah, fanatik ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fanatik kepada agama, baik. Memang itu harus. Kalau saya mengerjakan agama cuma merobut Allahu Akbar, mari, Assalamualaikum, kosong daripada semangat, kosong dari rasa cinta yang mendalam. Nikah ya mana odikole melodo nikah sebelum istilah. Tapi kalau kita mengerjakan agama itu 3 ini, nah untuk yang ketiga ini, inilah niat ini harus kuat dan ikhlas. Untuk sampai kepada ikhlas tak gempah. Tapi orang pondok tak ketitik ikhlas. Orang kalau sudah ikhlas, apa tak ada torianto. Ini kecil pun ringpo sepo, orang si alim itu. Orang ini kamu ikhlas, tak usah itu bebek, tak usah itu bebek. Krosok, kanan kiri ini krosok. Oh itu ikhlas harus. Ikhlas, pada imak tahu. Selain ini kok ikhlas pada hati. Dan menurut karena makan radar batin sudah merasa, sudah kirim berita lah, orang berteman kalau ikhlas, aku senang nangkon kancang temenan kroso nang hati kroso. Tapi nek yang itu semacam mesem ngoi permen atau ngoi coklat monggo niki Pak aduh ini guyu akeh ya. Tapi ini hati elek kroso teng hati nggih ta boten Mas tak nyaman iya rindu sendiri maksiat kok apa ya. Padahal senyum simpul ya bawa oleh-oleh tapi rasa hati saya cuma tak nyaman. Nah ini jadi ikhlas itu saudara-saudara kalau sudah ini kalau orang tidak usah dia ngomong-ngomongkan, orang tahu sendiri bisa merasakan. Itu orang juga Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala yang dinilai ini justru ikhlasnya itu. Karena itu di sini saya bacakan di dalam hadis, sebuah hadis yang riwayatkan. Ini kanjeng kula panjenengan sing sampun ngelampahi agama ya. Diriwayatkan Abu Dawud dan Nasa'i wa Ibnu Hibban an Ammar bin Yasar inna ar-rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa usyuru salatihi tusu'uha sumunuha
subu'uha, subu'uha, khumusuha, rubu'uha, sulusuha, nisfuha. Yang niku tergantung dateng ikhlas mbotene sampai sembahyang. Mulane wong sembahyang niku wonten sing diterima niku 1/10 sembahyang. Saya terima kasih 1/10-nya. Ada yang diterima cuma 1/9-nya. Ada yang 1/8-nya. Ada yang 1/7-nya. Ada yang 1/6-nya. Ada yang 1/5-nya. Ada yang 1/4-nya. Ada yang 1/3-nya. Ada yang separuhnya. Tergantung kepada ikhlas tidaknya. Karena itu diterangkan, dikatakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, la tahtammu likullatil amal wahtammu bil qabul. Kon ojo ngeresken perkara kelakuan itu sangka akeh atau tidak akeh. Tapi wahtammu bil qabul, tapi perhatikan diterima atau tidaknya. Jadi ngelakoni apa mawon itu mboten soal akeh-akehan. Tapi sampean iso mantepno temen apa mboten. Nek sampean iso ngelakoni ikhlas senajan cuma 2 rakaat ikhlas. Tapi sampean ngelakoni sampai 100 rakaat tapi ndak ikhlas. Terang lihat sing 2 rakaat niku tapi ikhlas. Paham ya? Nah, ini bab ikhlas ini abot panjenengan. Ini merupakan puncak titik mulane keluar mangke kula waosaken keterangan-keterangan sanes sinten mengenai satu pundi duduke ikhlas wau. Namun kula gambaraken bahwa di dalam bab ini ada 2 perkara, satu tentang niat, 2 tentang ikhlas. Ini digandeng memang. Ini lain-lain. Ya, nanti di dalam kesempatan yang akan datang akan kita uraikan lebih jauh. Sekian saja mengenai ini. Untuk malam Senin yang akan datang, kula suwun tetap kula suwun ya diniati mulutan ya. Terus malam Senin sebekal datang panjenengan ya narabukan paramet ya, paramet narabukan niat hormat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 paling punten niatah. Nomor 1 niat mengenang jasa-jasanya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu niat itu ngiling-ngiling jasane. Nomor 2 kepingin ngrungokne riwayate lan ajaran-ajaran ulangan-ulangane kanjeng Nabi supaya kula sampean iso niru. Nek niru lan manut teng ajaran-ajarane kanjeng Nabi, muga-muga kula sampean oleh syafaate kanjeng Nabi. Nah, moga sing rame ya malam Senin sing bakal teko niat mulutan ya. Tapi mboten ngawahi mulutane liya ya. Niki mulutan dalam rangka pengajian ya. Boten usah dadak ujian gitu ngeten kemawon penjuh lungguh-lungguhnya cuma niate dibarengno kalih mulutan. Kula suwun niki anak kula Kiai Ali Mansur Awuh, kula suwun barokah kangge maos ya tawattub alaina lan selawat napa bagus kula panjenengan ing dalem mlebu nduk bulan suci bulan Maulid niki. Muga-muga oleh rahmati Allah subhanahu wa ta'ala oleh dan monggo saat ini kula serahkan datang anak kula Kiai Haji Ali Mansur ya sawab kali salat badan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin dan mustami'in, para pencinta, pemeluk agama Islam ingkang secara komplit kados ingkang dipun dawuhaken Syaikhul Am Ki Ahmad Siddiq Lawau, yaitu ilmiah, amaliyah dan hamasiyah. Monggo ing dalem netepi wulan Rabiul Awal, wulan ingkang bersejarah gilang gemilang, jalaran wonten ing saalebetipun wulan menika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipun lahiraken. Mau kita menyambut dengan gembira, dengan syukur, dengan rasa mahabbah, cinta ingkang saestu cinta, boten mung sekedar kembang lampu, tapi saestu cinta, boten bisa syafatil dalam, tapi saestu mahabbah ingkang dipun sertai dengan ta'ah. Sebab mahabbah tanpa ta'ah niku namine semboyan kosong. Kalau mahabbah mesti ta'ah. Maka dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Permilasan menika monggo sarang-sarang menyambut dengan gembira, mau selawat